Shalom anak ibu semuanya. Puji dan syukur kepada Tuhan, pada hari ini kita bisa bertemu lagi dalam pelajaran kita pendidikan agama Kristen. Pembelajaran kita ini melalui daring. Tapi kita tetap bersukacita karena sampai hari ini Tuhan masih memelihara, masih menolong, masih menyertai kita. Nah, anak ibu, sebelum kita masuk ke pelajaran kita, mari kita memuji Tuhan terlebih dahulu dengan lagu Ku Tak Pandang dari Gereja Mana. Baik, mari kita berdoa. Anak-anak ibu juga berdoa ya. Amin. Baik, kita akan masuk ke materi pelajaran kita, yaitu mengenal gerejaku. Tujuan dari materi ini, anak-anak ibu dapat memahami bahwa ada bermacam-macam gereja di dunia ini, itu dilahirkan dari berbagai macam perpecahan. Ya, anak-anak ibu harus paham, harus memahami bahwa kita melihat saat ini bermacam-macam nama gereja, nama gedung gereja, baik yang ada di tempat kita maupun di luar tempat tinggal kita, khususnya di Indonesia, bahkan di luar negeri sana. Nah, anak ibu, sebelum ibu menjelaskan materi ini, ibu mau anak-anak ibu nanti mengerjakan soal yang ada di slide ini. Jadi anak-anak ibu nanti boleh mengirim jawabannya melalui e-learning. Ya, nanti jadwalnya ada juga di e-learning kapan diserahkan dan sampai kapan batasnya juga. Jadi soalnya itu anak ibu ada beberapa, ada 5.
Yang pertama itu, mengapa ada begitu banyak gereja di Indonesia? Yang kedua, apakah karena perpecahan? Ya, masih sambungan nomor 1. Yang ketiga, apakah karena ada pertikaian di dalam suatu gereja tertentu sehingga sebuah kelompok keluar dan membentuk gerejanya sendiri? Nah, ini masih bersambung ya anak ibu ya. Biar teratur, makanya ibu buat pertanyaannya seperti ini. Ataukah karena adanya misi yang datang dari luar daerah, dari luar kota, atau luar negeri? Berikutnya, dari hal-hal di atas, sejauh mana semua itu merupakan hal-hal yang positif? Apakah hal dari atas itu, dari pertanyaan-pertanyaan nomor 1 sampai nomor 4 itu merupakan hal yang positif atau malah merupakan hal yang negatif? Jadi anak-anak ibu jelaskan semua ya nak ya. Oke, bisa kan? Bisa. Oke, kita lanjutkan. Seringkali gereja-gereja itu menjadi banyak karena masing-masing mengaku dirinya sebagai yang paling benar. Sementara gereja yang lain salah. Bahkan ada yang mengatakan gereja itu sesat. Nah, sikap seperti ini tentu dapat mengganggu keharmonisan hubungan antar gereja-gereja yang ada. Semua ini hanya menimbulkan kesombongan rohani. Nah, dan kebanggaan semu. Tahu arti semu kan anak ibu? Nah, semu itu sementara, tidak kekal. Di mana itu tidak disukai oleh Tuhan Yesus yang adalah kepala gereja. Oke, mari kita masuk ke materi kita. Anak-anak ibu bisa membuka buku cetaknya. Itu ada di sana di bagian B, gereja yang terpecah-pecah. Dan ini merupakan perpecahan pertama gereja. Perpecahan pertama gereja itu anak ibu, sebelum ibu jelaskan kita harus tahu terlebih dahulu di dalam Injil Yohanes. Anak-anak ibu bisa buka Alkitabnya ya. Yohanes pasal yang ke-17 ayatnya yang ke-21. Ada sesuatu yang Yesus doakan di sana. Ya. Ada sesuatu yang Yesus harapkan. Ada doa Yesus terhadap pengikutnya. Apa kira-kira bunyinya? Dikatakan di sana, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku, dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Itu adalah doa Yesus ketika dia makan bersama dengan murid-muridnya. Dia mau murid-muridnya tetap bersatu, tetap satu di dalam Yesus. Yesus tidak mau terjadi yang namanya perpecahan. Nah, next kita lanjutkan. Namun, apa yang terjadi setelah Yesus naik ke surga? Ini dia. Kita tahu bahwa di dalam Kisah Para Rasul pasal 15, kita menemukan bagaimana gereja perdana
diperhadapkan dengan sejumlah pertanyaan yang berat yang mengancam gereja untuk terpecah. Ini masih ada hubungannya dengan materi minggu lalu ya anak ya, tentang pergumulan gereja, permasalahan gereja. Jadi di minggu lalu kita menyinggung pergumulan gereja itu ada 4. Nah itulah yang pergumulan gereja inilah yang mengancam gereja itu terpecah. Nah, oke. Kita lanjut. Awal mulanya, ya, perpecahan gereja yang pertama ini awal mulanya karena ada 2 kelompok yang berbeda pendapat tentang mengikut Yesus. Ya. Awal mulanya karena ada pendapat yang berbeda di antara 2 kelompok yang ada. Pada waktu itu muncul pertanyaan yang sangat-sangat mendesak. Nah, pertanyaannya begini. Apakah orang-orang bukan Yahudi yang ingin menjadi Kristen harus terlebih dahulu menjadi Yahudi? Nah, anak ibu sudah tahu kan bahwa orang Yahudi ini adalah orang yang berpegang teguh kepada hukum Taurat. Mereka juga salah satunya mereka menuruti hukum Taurat itu dalam hal bersunat. Nah, itu adalah pertanyaan dan yang harus dijawab. Maka ada 2 versi jawaban di sini anak ibu. Yaitu kelompok pertama memberi jawaban menanggapi pertanyaan ini. Kelompok ini Petrus dan Yakobus. Ya, ini pemimpinnya Petrus dan Yakobus. Mengatakan bahwa orang-orang non-Yahudi atau orang-orang yang bukan Yahudi yang ingin menjadi Kristen terlebih dahulu harus disunat. Ya, dan mereka diwajibkan menjalankan seluruh hukum Taurat. Nah, itu adalah kelompok Petrus dan Yakobus. Nah, muncul kelompok yang kedua. Kelompok yang kedua ini pemimpinnya Paulus. Nah, kita tahu ya anak ya, Paulus itu seorang yang taat hukum Taurat. Ya, ketika dia ditangkap oleh Yesus dan diubahkan oleh Yesus, dia menjadi rasul yang luar biasa nantinya. Ya. Kelompok Paulus ini mengatakan bahwa orang-orang non-Yahudi tidak harus menjadi Yahudi dulu, baru dikatakan sebagai orang Kristen. Kelompok Paulus mengatakan bahwa untuk menjadi Kristen, untuk menjadi pengikut Kristus, orang tidak perlu menjadi Yahudi terlebih dahulu. Artinya, mereka dapat langsung datang kepada Kristus dan tidak perlu lagi dibebani dengan aturan-aturan Taurat. Nah, anak-anak ibu, mungkin di antara anak-anak ibu ada yang bertanya, mana yang benarnya ini? Ya, mungkin akan timbul pertanyaan bagi anak-anak ibu. Nah, kita lanjut dulu ya. Karena perbedaan pendapat ini, ya, agar tidak terjadi perpecahan yang semakin melebar, meluas, maka perlu ditanggapi, ya kan? Kalau ada masalah itu perlu ditanggapi dan diselesaikan. Nah, maka diadakanlah yang namanya sidang. Sidang ini disebut dengan Konsili Yerusalem atau
konferensi apostolik. Ya. Nama sidang ini adalah Konsili Yerusalem. Ini terjadi pada tahun 50 Masehi. Oke. Sampai di sini mengerti anak ibu? Jadi untuk menanggapi perbedaan pendapat antar kelompok Petrus Yakobus dengan kelompok Paulus, maka mereka mengadakan sidang yang disebut Konsili Yerusalem atau Konferensi Apostolik. Nah, dalam sidang ini mereka menyepakati aturan-aturan yang berlaku khususnya bagi non-Yahudi. Ya, apa kesepakatan mereka? Bagi orang non-Yahudi yang ingin menjadi Kristen atau menjadi pengikut Kristus, mereka harus menjauhkan diri dari satu, makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Jadi orang-orang itu tidak boleh memakan makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala. Yang kedua, mereka juga harus menjauhkan diri dari darah. Tidak boleh makan darah. Kemudian yang ketiga, tidak boleh juga makan daging binatang yang mati dicekik. Ya, ini kalau kita lihat anak ibu, di dalam perjanjian lama juga ada hal-hal yang seperti ini. Yang keempat, mereka harus menjauhkan diri dari percabulan. Nah, kejahatan percabulan ini banyak sekali anak ibu. Ya, pelecehan ada di sana. Jadi orang yang mau menjadi Kristen harus menjauhkan diri dari hal-hal seperti itu. Nah, dari keempat peraturan ini, itu seseorang sudah boleh menjadi seorang Kristen. Ya, tidak mesti harus menjadi Yahudi terlebih dahulu. Artinya kenapa ditekankan Yahudi anak ibu? Karena orang Yahudi itu sudah bersunat. Sudah disunat semuanya. Jadi kan di luar Yahudi kan banyak yang tidak bersunat. Jadi mengapa mereka tidak mencantumkan hal bersunat itu? Memang itu tidak semua orang menerima hal seperti itu. Ya. Jadi yang keempat ini menurut mereka sudah cukup untuk seorang Kristen, yaitu menjauhkan makanan yang dipersembahkan kepada berhala, menjauhkan darah, menjauhkan daging binatang yang mati dicekik, menjauhkan diri dari percabulan atau hal-hal yang tidak baik. Ya. Jadi itu adalah kesepakatan yang dibuat oleh dua kelompok yang berbeda pendapat tadi. Nah, selanjutnya anak ibu, kita tahu bahwa setelah sidang ini, di antara para rasul atau di antara pemimpin-pemimpin umat pada waktu itu, mereka juga membuat kesepakatan di dalam pelayanan. Yaitu Paulus itu pergi memberitakan Injil di kalangan orang-orang bukan Yahudi atau di kalangan orang-orang non-Yahudi. Sementara Petrus dan Yakobus itu tetap melayani orang-orang Yahudi. Nah, jadi nanti makanya kita tahu anak ibu bahwa Paulus ini
dia bisa masuk ke Roma, dia masuk ke Tesalonika yang bukan orang-orang Yahudi. Nah, sedangkan Petrus dan Yakobus kelompoknya itu mereka tetap melayani di tengah-tengah suku, di tengah-tengah umat mereka yang ada di sana. Nah, sama seperti kita kalau ibu mau jelaskan sekarang, misalnya antara suku, misalnya gereja HKBP, dia orang kita Batak, jadi dia melayani di HKBP, iya kan? Misalnya ibu juga, ibu misalnya orang Nias, jadi tetap melayani di BNKP, itu contoh. Jadi kalau Paulus ini, walaupun dia orang Yahudi, dia bisa masuk kepada jemaat-jemaat atau di luar orang Yahudi. Ya, contohnya ibu, ya, walaupun ibu orang Nias misalnya, orang Nias, kalau ibu mau mengumpamakan seperti Paulus, maka ibu tidak melayani di suku Nias, di suku Nias, melainkan ibu akan keluar dari suku Nias, dari kelompok di mana banyak orang Nias di sana, mungkin pergi di tengah-tengah kita orang Batak atau orang Melayu, bisa seperti itu, atau bahkan di luar negeri sana. Nah, seperti itu ya anak ibu ya, perbedaan Paulus dan Petrus di dalam melayani. Selanjutnya, dalam pembelajaran kita ini, kita tahu bahwa perpecahan pertama itu terjadi antara para rasul. Ya, antara para rasul. Nah, jadi harapan ibu, anak-anak ibu sudah bisa memahami, mengerti. Untuk minggu depan kita akan melanjutkan ke materi tentang perpecahan gereja yang kedua. Ya, kalau yang pertama tadi antar kelompok Petrus, Yakobus dengan kelompok Paulus. Minggu depan kita akan masuk kepada perpecahan gereja yang kedua. Nah, demikian saja anak ibu pertemuan kita pada hari ini. Nah, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita memuji Tuhan terlebih dahulu ya. Kita memuji Tuhan dengan lagu Hati yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku hati yang selalu melihat kepada jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Berikan kami hati Tuhan. Berikanku hati seperti hati-Mu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti mata-Mu memandang tua yang di sekelilingku. Berikanku tangan-Mu untuk melakukan tugasku. Berikanku
Baik, mari kita berdoa. Amin. Demikianlah anak ibu pertemuan kita hari ini. Shalom.